HAM Republik Indonesia Dr. Hamid Awaludin, yang rupanya ditunjuk Pak JK ketika Pak JK Wapres dulu untuk menjadi tim negosiasi antara pemerintah Afghanistan di bawah Ashraf Ghani dengan kelompok Taliban mencari jalan damainya. Maka Indonesia ditunjuk sebagai mediatornya. Maka Hamid Awaludin menyebutkan bahawa Indonesia ketika mendapatkan kedudukan di Dewan Keamanan PBB sebagai anggota tidak tetap, melobi Dewan Keamanan PBB untuk supaya larangan berpergian disebut dengan travel ban kepada petinggi Taliban dicabut. Maka dengan itulah orang-orang Taliban petingginya itu bisa datang ke Jakarta, bertemu dengan Pak Yusof di rumah dinasnya, kemudian salat di Masjid Sunda Kelapa. Kemudian Pak JK menunjukkan bagaimana Indonesia ini sukunya begitu banyak, kemudian juga ormas-ormas Islam begitu banyak, tapi tidak konflik seperti yang ada di Afghanistan. Tapi saya ingin menyimpulkan bahawa yang terkait dengan kita ini adalah kata Hamid Awaludin, dari beberapa kali beliau ketemu dengan petinggi-petinggi Taliban yang sekarang ini, ya, sekarang pemimpin Taliban yang sekarang adalah Mullah Abdul Ghani Baradar. Mullah Abdul Ghani Baradar yang dulu adalah Mullah Umar, sekarang Mullah Abdul Ghani Baradar. Bahawa kata Hamid Awaludin, ada cara pandang yang berbeda Taliban dulu dengan Taliban yang sekarang. Sebahagian mereka, kata Hamid Awaludin, berbicara bahasa Inggris cukup bagus. Kemudian juga cara diplomasi mereka cukup bagus, cara pandang ke depan juga cukup bagus. Maka Hamid Awaludin yakin ada perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Taliban ke depan. Maka jamaah rahimakumullah, ya, dalam kurun waktu dari Amerika tadi terakhir malam Selasa menarik seluruh pasukannya dan menghentikan proses evakuasi, maka situasi di Afghanistan relatif damai, relatif tidak ada gejolak yang berarti. Nah, ini menunjukkan dalam masa beberapa hari ini tadi adanya perubahan yang ingin dilakukan oleh pemerintah Taliban ke depan. Nah, tentu kita berharap jamaah rahimakumullah, ya, sebagai orang yang beriman, ya, ketika saudara kita yang beriman ini kemudian tadi juga mengusung ingin mendirikan negara Islam dengan menegakkan syariat Allah, ini kemudian bisa memberi rahmat, ya, bisa mendatangkan rahmat, kesejahteraan, kedamaian bagi tentu yang utama adalah seluruh warga Afghanistan. Nah, yang ingin kita ulang kembali sedikit terkait dengan yang kita bilang yang lalu, bahawa apa? Bahawa karena Taliban dapat merebut kekuasaan dengan merebut Kabul dalam waktu yang tidak diprediksi oleh Amerika, kan seperti saya sebut yang lalu,
Amerika memperkirakan butuh waktu 90 hari untuk Taliban bisa menguasai Kabul, karena harus berperang dengan tentara nasional Afghanistan yang sudah dilatih oleh Amerika, dipersenjatai oleh Amerika. Rupanya hanya dalam hitungan jam mereka kemudian merebut istana presiden, karena presiden sudah melarikan diri. Terjadilah kemudian kalang kabut, rasa ketakutan dari warga Afghanistan, ya. Ini bercermin kepada pemerintahan Taliban di 1996 ke 2001. Maka mungkin seperti yang kita sebut, ya, di antara mereka selama ini ada yang bekerja, ya, orang bekerja ketika ada peluang untuk nafkah. Dia ada proyek yang punya NATO, mereka ikut bekerja menjadi staf ini, staf itu. Maka mereka ini berpikir, ini kalau Taliban pimpin pasti nama kami sudah ada di Taliban, enggak lama lagi ini berarti dihukum penco. Maka kemudian terjadilah fenomena yang saya sebut amat menyedihkan kita, ya, ketika saudara-saudara kita yang muslim ini, yang memimpin saudara-saudaranya muslim juga, kemudian harus bergantungan di pesawat non muslim untuk mencari keselamatan diri di negara-negara juga yang non muslim. Jamaah rahimakumullah, seperti yang saya juga sudah singgung, tadi terakhir saya buka dengan judul bahwa negara adidaya di dunia sekarang ini tiga secara ini. Yang satu Amerika dengan Uni Eropa, yang kedua adalah Rusia, yang ketiga Cina. Maka tentu sekarang ini yang sudah, ya, lama ikut campur mengintervensi Afghanistan dengan persoalan dulu masalah teroris yang terjadi di World Trade Center. Maka kemudian jamaah rahimakumullah, ada dua negara yang adidaya di dunia, yaitu Rusia dan Cina. Maka Vladimir Putin tadi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka belum mengambil sikap apakah akan berkolaborasi dalam arti bermitra dengan Taliban atau tidak. Mereka akan lihat dulu. Tetapi satu hal yang disebutkan, dan ini yang saya pernah singgung juga, bahwa ini disebutkan Vladimir Putin, kalau sekiranya konflik antar etnik yang terjadi di Afghanistan ini tidak bisa juga diselesaikan, maka Rusia tidak akan menginvest dan tidak akan bekerja sama. Dan kata Vladimir, mungkin juga mana-mana pun negara itu tidak akan mau masuk kalau konflik internal. Nah, ini juga seperti saya sudah singgung, sedang diusahakan juga oleh Taliban ini untuk kemudian bagaimana mencari jalan keluar dengan kelompoknya etnik Tajik yang sudah kita sebut pada pertemuan yang lalu, sampai ada mereka 32%, yang mereka dari dulu adalah lawannya Taliban, dan ini dipimpin oleh anaknya ke komandan mujahidin Tajik dalam melawan Rusia, yaitu Ahmad Shah Massoud, sekarang anaknya Ahmad Massoud. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi peluang untuk kemudian terjadi perang sesama etnik yang itu semuanya muslim, ini satu masalah lagi juga. Nah, kita ingin ambil inti jamaah rahimakumullah, ya, ini yang ingin kita bahas.
dan kita buat penekanan. Jamaah rahimakumullah, apa yang kemudian sudah saya singgung dari awal, bahawa yang menyedihkan kita adalah tadi, kenapa ketika satu kelompok yang mengusung ingin mendirikan negara Islam dengan menerapkan syariat Allah, itu bermusuhan juga dengan kelompok yang juga mengusung negara syariat dan menegakkan syariat. Siapa dia? ISIS. ISIS dari sejak kemunculannya, ya tentu sampai hari ini, mungkin sampai ke depan, itu bermusuhan dengan Taliban. ISIS juga mendirikan negara Islam, menegakkan syariat, tetapi ini musuh dengan Taliban yang juga mendirikan negara syariat, menegakkan syariat. Kemudian kalau ini terjadi juga tidak diselesaikan, adalah perang apa? Antara Taliban yang mayoritas adalah suku Pashtun dengan suku Tajik, yang itu juga semua Muslim, semua adalah mujahid lawan Soviet dulu. Artinya ujung-ujungnya apa? Perang Muslim sesama Muslim. Yang seperti saya sudah singgung, tidak tertutup kemungkinan nantinya suku Tajik ini tadi disokong oleh Amerika dengan Uni Eropa karena lawan Taliban. Taliban disokong boleh oleh Rusia, boleh oleh Cina. Tapi yang berperang siapa? Muslim dengan Muslim. Ini yang sekarang terjadi di mana-mana. Saya pindah sedikit untuk membuat renungan kita lebih mendalam lagi. Juga saya baca terkini juga konflik yang sudah terjadi di Yaman. Ketika Houthi ini sebetulnya juga mereka sebuah kabilah di Yaman yang secara alirannya adalah Syiah, merebut ibu kota Yaman, Sana'a. Maka sejak itu pemerintah yang mampu dipukul mundur oleh mereka disokong oleh Saudi dengan juga sekutunya untuk kemudian menyerang Houthi dan memukul mundur untuk merebut kembali Sana'a. Ini dari 2015, sudah 6 tahun perang Yaman antara siapa? Muslim dengan Muslim. Cuman satunya Syiah, satunya Sunni. Nah, akibat perang ini apa yang terjadi jamaah yang mulia? Berita terkini saya baca, sekarang ini karena perang di Yaman, maka krisis kemanusiaan yang terburuk di dunia sekarang ini di Yaman. Apa yang terjadi di Yaman? Bahwa terjadi malnutrisi bagi anak-anak. Malnutrisi bagi anak-anak. Artinya apa? Anak-anak tidak cukup gizi karena keadaannya perang. Siapa mereka? Semua muslimun. Maka disebutkan sudah meninggal karena perang Yaman ini puluhan ribu orang dan mengungsi jutaan orang.
Karena perang siapa? Muslim dengan Muslim lain. Hanya satu Syiah, satu Sunni. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dalam dunia Islam, memang ada kecenderungan kelompok-kelompok, ya kalau istilah bahasa ininya adalah mazhab. Ya, mazhab. Mazhab itu ada di mazhab fikih, ada di mazhab akidah. Ini baik mazhab akidah maupun mazhab fikih. Ada kecenderungan-kecenderungan kelompok-kelompok di dalam Islam ini untuk kemudian merebut kekuasaan, setelah itu memaksakan pahamnya kepada orang lain. Seolah-olah pahamnya lah saja yang paling betul, orang lain enggak betul. Ini yang terjadi. Nah, sehingga apa jamaah rahimakumullah? Kita menjadikan saudara kita yang Allah adalah Tuhannya, Al-Quran adalah kitab pedomannya, Muhammad adalah Rasulnya, Ka'bah adalah kiblatnya, Muslimin dan Muslimat adalah saudaranya. Cuman ada beda paham dalam beberapa hal tertentu. Apalagi kalau itu memang hanya persoalan furu'iyah ijtihadiyah, ini telah kita jadikan dia lebih musuh daripada orang kafir dan daripada orang komunis sekalipun. Ini sekarang yang terjadi. Jadi kita lebih berteman dengan orang kafir yang Tuhannya bukan Allah, yang kitabnya bukan Quran, yang kiblatnya adalah bukan Ka'bah, yang saudaranya bukan muslimin muslimat, daripada saudara kita yang seiman tadi. Akibat apa? Akibat beda faham. Sehingga kita mengatakan bahawa kitalah yang betul, orang lain enggak betul. Akhirnya apa tadi? Ya, tadi kita jadikan orang lain musuh. Ini dari mana dalilnya untuk kemudian bersikap seperti ini? Di surat Al-Fatah, paling akhir ayat dari surat Al-Fatah. Ini sekarang sudah balik ini konsep ayat ini dalam implementasinya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersamanya, tentu dulu para sahabat, sekarang kita ini umatnya, orang yang mengikuti ajarannya. Bagaimana sikapnya? Asyidda'u 'alal kuffar, seharusnya keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama bainahum, saling kasih sayang sesama mereka yang seiman. Ini sekarang di mana-mana dibalik. Asyidda 'alal muslimin, ruhama' bainal kuffar. Keras terhadap kelompok-kelompok lain dari orang yang beriman. Berkasih sayang dengan orang-orang yang non-muslim. Ini jamaah rahimakumullah. Maka kita tidak heran kalau kemudian melihat misalnya kalau ada video-video seperti pernah saya sebutkan juga,
Satu kelompok menembak kelompok lain. Yang nembak ini ketika menembakkan pelurunya bertakbir Allahu Akbar. Yang kena peluru sebelah sana juga bertakbir, sudah kena peluru mau mati, Allahu Akbar. Dibelinya dari mana peluru ini? Dari komunis, Soviet, dari Cina. Dari mana? Dari kafir, dari Amerika, dari Eropah. Tembak siapa? Tembak sesama. Allahu Akbar. Di mana hadis-hadis sahih? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam praktek kita. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin bagi mukmin lain harus seperti sebuah bangunan. Bagaimana sebuah bangunan? Yashuddu ba'dahu ba'da. Seluruh komponen dalam bangunan itu memperkokoh struktur bangunan. Maka satu paku di sebuah bangunan itu berperan memperkokoh struktur bangunan. Satu behel di dalam besi itu memperkokoh struktur bangunan. Maka Rasulullah kemudian sampai membuat contoh apa? Menggenggam anak-anak jarinya. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Kita bisa coba kalau tangan kita, anak-anak jarinya sebelah kita genggam, hanya sebelah, suruh bongkar sama orang, dengan mudah dia tekan akan kebuka. Tapi coba kedua tangan ini saling mengunci, suruh bongkar sama orang, orang lemah pun dibongkar oleh orang kuat akan susah. Karena apa? Ini saling memperkuat. Nah, begini umat Islam harusnya saling memperkuat. Tapi sekarang ini bukan saling memperlemah. Di mana implementasi hadis? Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'adhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan mukmin ini dalam kehidupan mereka sesama mukmin ibarat seperti sebuah jasad, sebuah badan. Kalau ada anggota badan yang satu saja bahagian sakit, seluruh badan akan merasa, kemudian meriang dan kemudian susah tidur. Inilah yang digambarkan Rasulullah bagaimana seharusnya mukmin bagi mukmin yang lain. Kita harus sedih kalau saudara kita itu dalam kesedihan. Kita harus ikut senang ketika saudara kita senang. Sekarang ini kitalah yang telah membuat saudara-saudara kita melarat tadi. Sekarang berapa besar penderitaan orang-orang Islam yang ada di Yaman? Anak-anak malnutrisi, orang-orang sakit tidak ada obat, orang-orang mengungsi, orang-orang hari-hari mati. Ini gara-gara perang muslim sesama muslim. Hanya saya sebut tadi faktornya, kalau secara ini adalah satu Syiah, satu ini. Tapi sebetulnya ujung-ujung sebetulnya, mohon maaf kalau saya salah menerjemahkan, adalah awalnya rebut-rebut kekuasaan. Cuma biar dapat sokongan dari pengikutnya dan sebagainya, bawalah bendera kita memperjuangkan ini biar dapat sokongan. Tapi sebetulnya dibalik itu adalah rebut kekuasaan, kemudian bagi-bagi kenikmatan dunia. Maka jamaah rahimakumullah, mengakhiri ini saya ingin baca sebuah hadis. Hadis ini adalah statusnya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi hadis ini derajatnya adalah sahih setelah ditahqiq. An Thauban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin. Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha' ka ghutha'is sayl. Wa la yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dalam hadis yang sahih ini riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, akan dekat waktunya kalian akan dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, seperti orang mengurumi hidangan makanan. Ada sahabat yang coba bertanya waktu itu mendengar dari Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah hari itu Rasulullah karena kita jumlahnya sedikit sehingga dikuasai bangsa-bangsa lain? Apa jawab Rasulullah? Qala bal antum yawma idzin katsir. Bukan, kalian pada hari itu sejumlahnya ramai, tapi kayak buih di lautan. Sehingga apa yang terjadi adalah Allah mencabut rasa takut kepada kalian dalam musuh-musuh kalian dan menanamkan dalam diri kalian al-wahan. Apa itu wahan? Adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah rahimakumullah. Tentu kita berharap bahawa ke depan tadi Taliban bisa menjadi rahmat terutama bagi muslimin dan muslimat yang ada di negeri mereka, dan kemudian konflik sesama muslim bisa dijauhkan, termasuk juga kita ini harus betul-betul dapat menghindari untuk kemudian tadi bermusuhan dengan sesama saudara kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.